Halo sobat-sobat anak rantau di Jerman dimanapun kalian berada, ketemu lagi sama tim anak rantau di Jerman. Kali ini di outdoor podcastnya anak rantau di Jerman. Kali ini kita di kota Berlin, di depan Istana Charlottenburg namanya. Dan hari ini kita punya tamu spesial lagi nih. Namanya siapa, dia kenapa bisa nyampe di Berlin, gimana dia ceritanya, kita langsung kenalan aja yuk. Halo Imul, apa kabar? Baik, baik. Makasih banget loh buat waktunya, udah boleh kita ngobrol-ngobrol hari ini. Oh sayang, makasih udah diundang. Kenalin dulu dong ke teman-teman anak rantau di Jerman, nama, asal dari Indonesia dari mana? Oke, nama saya lengkapnya Yudi Mulyawan Adi Miharja, tapi supaya gampang dipanggilnya Imul. Aku anak Bandung, terus ke Berlin 2012. Oh, oke. Nah, udah agak lama udah bisa apply jadi wali kota mungkin ya. Berencana? Mungkin, enggak ding. Oke, 2012 tahun yang lalu ya? Ceritain dong waktu itu gimana ceritanya datang ke waktu 2012 langsung pindah ke sini gitu? Iya. Ceritain gimana waktu itu? Jadi 2011 saya tuh jadi turis di Berlin. Terus jatuh cinta sama kotanya. Kepikiran gimana caranya nyampe ke Berlin. Terus amat sangat sadar gitu kalau cari kerja langsung kayaknya susah gitu ya, apalagi saya belum bisa bahasa Jerman. Jadi salah satu channelnya aku pikir mungkin pendidikan. Jadi akhirnya waktu itu liburan tetap saya pergi ke kampus-kampus di Berlin cari tahu gimana untuk apply untuk masuk. Terus dari beberapa uni aku tanya, ada yang beberapa aku tertarik. Pulang lagi ke Indonesia langsung siap-siap. Karena aku di bagian desain, di bagian kreatif. Jadi alat yang pertama aku kerjain adalah portfolio dibenerin. Pokoknya cari segala macam info, terus aku info kalau nggak salah harus online, apply. Terus kebetulan diundang untuk dites, untuk masuk karena itu universitas seni. Dites 3 hari, terus keterima. Terus ya udah disiap-siapin segala macam, 1 tahun. Kemudian tuh saya pindah ke Berlin. Waktu maksudnya diundang untuk wawancara, untuk seleksi masuk ke universitas itu harus ke sini atau online? Harus ke sini. Jadi pada saat dapat undangan untuk dites masuk, saya harus bawa portfolio saya dan PR yang tugas yang kasih mereka. Datang ke sini, disubmit, terus tes 3 hari itu benar-benar kayak project runway yang ada hari kedua beberapa kandidat nggak ikut lanjut gitu. Ya udah datang ke sini dan nggak enaknya adalah karena dengan paspor Indonesia kamu harus ajuin visa segala macamnya gitu. Jadi prosesnya agak panjang untuk nyampe untuk dites doang gitu. Untungnya keterima, kalau nggak mungkin agak-agak bete. Depresi ya. Balik lagi waktu masih di Indonesia, Imul tapi udah selesai kuliah, udah kerja waktu itu di Indonesia? Udah, aku punya sarjana sains di biologi, tapi kerja tapi kerja di bagian garment design. Gitu. Terus udah beberapa tahun, udah lama juga ngerasa bosen, harus refresh kreativitas. Makanya kepikiran ke Berlin. Dan di Berlin itu waktu itu lanjut master dan programnya jadi sekarang ganti bidang, nggak biologi lagi? Iya, itu yang menarik sebenarnya karena waktu itu kan saya udah punya sarjana biologi, terus punya pengalaman sekitar 5 tahun di garment. Saya pikir saya bisa langsung master desain, tapi dengan sistem pendidikan Jerman mereka nggak terima, gitu. Jadi harus ambil sarjana lagi, bachelor lagi. Terus saya pikir it doesn't matter untuk di bidang desain, menurutku title nggak begitu penting. Jadi akhirnya diambil yang bachelor. Setelah selesai saya ambil master. Terus begitu selesai master ada tawaran intern di salah satu brand di Berlin. Saya ambil, terus 3 bulan lagi intern, lagi jalan, ditawarin posisi, terus ya udah kerja. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Wow, cool. Boleh bocorin nggak sih universitas apa sih di Berlin itu yang untuk Kunsthochschule Berlin-Weissensee. Universitasnya kecil kalau dibanding sama ada satu universitas art di Berlin. Tapi mungkin itu justru yang bikin banyak possibility buat saya karena tiap kali punya ide gitu. Gue bikin ini nih, tapi gue butuh bantuan gitu. Saya tinggal pergi ke departemen yang lain yang tinggal ngesot lah istilahnya gitu.
Jadi dari situ juga mulai kenal orang, mulai networking. Gitu. Tadi Imul cerita tentang soal visum. Selain visum untuk misalnya mau daftar kuliah level bachelor di Jerman, apa surat-surat yang dibutuhin waktu itu? Masih ingat nggak, Mul? 12 tahun yang lalu lumayan agak lupa ya. Cuman yang pasti saya datang ke sini dengan biaya sendiri. Jadi nggak lewat agen. Lewat agent. Jadi semua harus dikerjain sendiri. Yang pasti sih surat-suratnya serasa banyak banget. Yang pasti paling penting adalah dana. Yang penting tuh dana. Gitu. Jadi kalau nggak punya dana yang bisa bikin kita menjamin 1 tahun ke depan, itu kayaknya akan susah dapat visa. Gitu. Jadi mau nggak mau nabung dari sekarang. Kalau misalnya mau ada rencana mau kuliah di sini, mau datang ke Berlin itu nabung sebisa mungkin gitu. Terus ya banyak cara lah ya untuk mendapatkan uang dana itu. Dan dana yang nanti disimpan itu menurutku jadi istilahnya jadi kepastian buat kamu hidup dalam 1 tahun, jaminan gitu. Di antaranya kamu bisa kerja. Gitu. Maksudnya dana buat Imul ada biaya hidup kan ya? Karena kalau kuliah kan di sini nggak bayar ya? Betul. Maksudnya dana itu biaya hidup kayak cari tempat tinggal, kontrakan, bayar kontrakan, makan gitu-gitu. Kalau di sini kuliah waktu zaman saya cuma bayar berapa ya? 300 gitu per semester. Terus itu balik lagi jadi Studentenkarte, jadi mau nggak mau transportasi gratis, makan disubsidi, pergi ke bioskop disubsidi, gitu. Jadi sebenarnya nggak bayar sih, itu cuman dibilang pemaksaan gitu untuk bayar supaya kita nggak Schwarzfahren. Nggak jadi penumpang ilegal. Penumpang ilegal gitu. Terus waktu itu kalau bachelor di Jerman itu sama ya kayak di Indonesia, 3,5 tahun sampai 4 tahun? Betul, 3,5 tahun. Cuman aku agak ngaret 1 semester karena tugas akhir. Menyenangkan pasti kuliahnya. Iya, sangat menyenangkan. Makanya nggak mau lulus. Iya, karena untuk siapin koleksi kan. Gitu. Jadi tugas akhirnya kita harus presentasi koleksi dan butuh waktu banyak karena seperti biasa gitu terinspirasi sama tanah kelahiran. Gitu. Cool. Dan waktu itu lanjut master direct ya, habis selesai bachelor lanjut master 2 tahun? 1 tahun. 1 tahun. Jadi kalau untuk di universitas yang sama, bachelornya 1 tahun karena SKS-nya udah disiapkan. Gitu. Tapi kalau nggak salah kalau ada dari bachelornya di universitas mana terus masuk ke universitas Weizensee itu jadi 1,5. Karena yang setengahnya untuk mengejar SKS yang tertinggal. I see, Terus sekarang nih udah lulus, udah bekerja di salah satu perusahaan terkenal di Berlin. Aku tahu Marke itu. Terus sekarang udah punya atelier atau ruang kerja sendiri. Ceritain dong kendala-kendalanya atau waktu itu prosesnya gimana sampai kamu memutuskan untuk aku mau buka atelier aku sendiri, aku pengen punya ruang workshop sendiri. Terus terang punya atelier, punya brand sendiri itu karena galau waktu master. Jadi kita planning ya begitu untuk masuk master, saya punya cuma 1 tahun. Setelah itu apa yang harus saya lakukan dalam 1 tahun? Opsi pertama ada ya udah deh usaha sendiri, makanya bikin itu atau bekerja untuk orang lain. Ternyata dapat kesempatan bekerja untuk orang lain, tapi proses untuk bikin brand sendirinya sudah saya jalankan. Terus akhirnya ya udah jalan dua-duanya. Jalan dua-duanya yang paling challenging itu birokrasinya. Ya karena pertama untuk bikin brand sendiri itu. Untuk bikin brand. Jadi kalau di Jerman atau setidaknya di Berlin itu kamu harus dokumen segala macamnya harus sudah benar dan tertata gitu. Baru mulai usaha. Kalau di Indonesia kan ya usaha dulu aja deh. Kalau ditanyain sambil jalan gitu ya. Ditanyain ini ya udah bikin, ditanyain dibikin. Kalau di sini semuanya harus punya dulu. Upfront semuanya harus udah beres, rapi, official. Baru mulai gitu. Makanya saya di brand sendiri saya punya partner bisnis. Gitu. Ceritain dong ke teman-teman kalau misalnya mau buka bisnis apa sih surat-surat apa sih yang dimintain sama pemerintah Jerman? Yang pasti harus ada Gewerbeanmeldung. Pendaftaran untuk pembukaan bisnis.
Itu nanti terserah kamu mau bentukannya PT atau CV atau di sini PT, GmbH atau kalau yang saya sendiri GBR. Kayak kayak CV lah kalau di Indonesia gitu. Nanti kalau setelah itu ada banyak banget perpajakan, minta yang pajak pemasukan, terus banyak banget deh yang lebih tahu detailnya itu sebenarnya partner bisnis saya karena dia yang lebih papir kram gitu. Dan modal harus juga harus nunjukin nggak? Enggak. Karena GBR itu kayak perkumpulan beberapa orang. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu berserikat dan temannya untuk kita bikin usaha ini sebenarnya tidak ada, saya sendiri hampir modal nol, walaupun kita berjanji tiap bulan masukin beberapa kayak uang kas lah ya, gitu, masuk ke kas perusahaan gitu. Oh jadi akhir tahun harus tetap bikin laporan pajak? Iya, harus dan itu wajib banget, dan apapun yang kamu keluarkan atau dapat pemasukan harus tercatat dengan rapi. Gitu. Ini kamu kerja untuk perusahaan besar dengan hal yang sama juga maintain brand kamu. Gimana ngatur waktunya, Imul? Ya pertanyaan yang sering saya dapatkan. Karena saya kamu sering mengklon diri kamu gitu? Iya. Kadang-kadang. Yang pertama sih brand yang saya lakukan sekarang itu benar-benar bisa dibilang tidak ada irisannya dengan di mana tempat saya bekerja untuk perusahaan. Saya melihatnya sebagai refreshing, gitu. Jadi kalau udah bosan di perusahaan, saya bisa melakukan apa saja yang saya mau di brand saya sendiri. Walaupun karena itu bisnis, kita harus berpikir secara profit. Jadi saya nggak ngerasa beban kerja beberapa hari di perusahaan, terus di brand sendiri. Saya enjoy aja sih sejauh ini. Ada saatnya yang kadang-kadang yang pas kalau misalnya ada klien deadline gitu ya, harus kerja sampai malam ya ada, tapi tidak tiap hari. Oke. Ya das muss man in Kauf nehmen. Itu resiko yang harus diambil kalau mau sukses istilahnya ya. Mudah-mudahan gitu semua kerja keras sebenarnya sampai saat ini adalah ya semuanya saya bisa bilang berjalan dengan lancar walaupun ada ups and downs-nya. Sejak kapan tadi katanya brand kamu ini? Brand saya Maret 2020. 2020 udah 4 tahun. 4 tahun. Di Berlin gimana ininya landscape untuk desain itu banyak saingan kah? Apakah kamu mesti jor-joran investasi untuk werbung, untuk iklan, untuk marketing atau gimana? Ya sebenarnya karena konsep brandnya sendiri adalah open book dan kita pinginnya organik gitu ya, berkembang secara organik. Jadi kita nggak begitu jor-joran yang harus advertising werbung di mana-mana. Yang pasti kita harus jujur dengan brandnya. Jadi karena open atelier itu sering banyak banget tamu yang datang, terus ya kita cerita gitu sampai akhirnya mereka percaya gitu dengan brandnya, dengan saya gitu, untuk place order gitu. Kalau Berlin sendiri kota yang amat sangat menarik untuk orang-orang kreatif karena kamu bisa hampir di tiap sudut itu orang kreatif semua. Tapi kalau untuk jualan pemirsa ya, another story. Agak-agak susah karena Kaufkraftnya kurang. I see. Tapi kan kamu pasti bikin pembelinya apa cuma dari di Berlin kah atau seluruh Jerman, seluruh Eropa? Ya sebenarnya ada di Berlin, tapi aku pergi ke kota-kota di Berlin yang lain di Design Mark. Atau dapat order dari beberapa negara gitu. Ya. Cool. So somehow it's work. Iya. Terus kamu juga pernah suka bikin apa sih kayak kalau desainer? Iya, fashion show? Kami pernah ikutan di Berlin Fashion Week tahun 2021 kalau untuk launching koleksi sedap malam. Ya, it's fun. To be honest, bisnis tidak begitu bagus. So it's basically invest werbung, tapi returnnya kurang begitu. Jadi sekarang kami lebih fokus ke moon propaganda itu? Ya, atau kita bikin private show. Itu lebih gampang. Bukan gampang, lebih
return of investment-nya lebih cepat dibanding fashion show. Imul bocorin dong kalau misalnya ada teman-teman ARJ yang mau mesen, ada mau datang ke ini kamu pasti punya social media channel kan? Sebenarnya semua channel ada website, ada online shop, ada Instagram, kecuali TikTok dan YouTube aku belum punya. Jadi label brandnya adalah Adimi Harja, agak sedikit jelimet sih ya, Adimi Harja, tapi itu bisa dilihat di Instagram, di banyak yang lain. Atau datang BHM Strasse nomor 4. Dan salah satu contoh produknya seperti yang bisa dilihat, coat dan yang apa yang dipakai sama Imul keren banget kan? Terima kasih. Imul terima kasih banget buat waktunya. Seru ngobrol-ngobrolnya, mudah-mudahan lain kali kita bisa mampir-mampir lagi ya ke dengan atelier senang hati kamu. Seperti saya bilang, open atelier, kalian diundang kapan saja untuk datang. Yeay. Oke, sobat-sobat anak rantau di Jerman, itu tadi ngobrol-ngobrol kita sama Imul, keren banget kan? Dari awalnya kuliah sarjana biologi, tapi ternyata passionnya atau Leidenschaftnya dia ke hal yang lain. Dan akhirnya dia mengikutinya dan sampai sekarang dia tinggal di Berlin dan happy dan sukses. Oke, sampai ketemu lagi ya. Bye-bye. Bye, terima kasih.